Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Cerita kali ini masih sambungan dari rumah peninggalan Belanda ya teman-teman. Jadi jika teman-teman belum mendengarkan part 1 dan 2-nya, ada lebih baiknya jika teman-teman mendengarkan terlebih dahulu agar mendapatkan cerita yang lebih jelas dan utuh. Dia langsung menuju kamar mandi, ambil wudhu dan melanjutkan sholatnya. Makin hari rumah ini makin menunjukkan suasana aslinya. Hari ke-200. Duk, 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 duk. Si Dedek berlari dari ruang TV menuju dapur. Dek, jangan lari-lari, nanti jatuh loh nak. Mbak Yona melihat si Dede seakan sedang bermain dengan seseorang. Ada beberapa kertas dan pensil warna di ruang TV. Mbak Yona berniat merapihkannya. Secari kertas menyita perhatian Mbak Yona. Sebuah gambar yang menurut dia aneh. Sangat aneh. Sebuah gambar anak kecil. Di sekitarnya berwarna merah dan di wajahnya terdapat gigi yang bertaring. Mbak Yona tahu ini adalah hasil gambar anaknya. Abstrak namun seperti mengartikan sesuatu yang dia lihat. Mbak Yona khawatir. Sosok apa yang digambar oleh si Dede ini? Mas Hanung datang. Dia baru saja selesai memperbaiki pagar yang rusak. Kenapa nak? Kok diem di situ? Nggak apa-apa. Sini deh sebentar. Mas Hanung menghampiri. Nih, lihat. Mbak Yona menyodorkan gambar itu. Mas Hanung memperhatikan baik-baik gambar itu. Dia pun merasa aneh melihatnya. Ini Dede yang gambar nak? Iya, A. Taruh ya nak, gak usah terlalu dipikirkan. Iya, A. Mas Hanung kali ini bukan tak peduli, tapi di benaknya sudah niat untuk mencari tahu apa yang telah terjadi di rumah ini. Kebetulan dia punya teman seorang indigo. Nak, kertasnya taruh di tas kerjaku ya. Buat apa, A? Udah, nanti aku ceritain ya. Mbak Yona hanya bisa menurut saja. Dia melihat mimik wajah Mas Hanung seperti udah mulai risih dengan kejadian-kejadian ganjil ini. Si Dedek mana? Itu tadi lari ke arah dapur, A. Mas Hanung berjalan ke arah dapur. Dia mau ngajak si Dede main di halaman depan. Mbak Yona masih sibuk merapikan mainan si Dede yang banyak dan berantakan. Tiba-tiba, Dek, ya Allah, taruh. Suara teriakan dari arah dapur mengagetkan Mbak Yona. Dia langsung bangkit dan menuju dapur. Kenapa, A? Wajah Mbak Yona sudah panik saat itu. Dia melihat Mas Hanung sedang menggendong si Dede dan ada sebuah pisau di lantai. Itu pisau bekas apa, A? Mbak Yona bertanya sambil ngecek badan si Dede. Takut ada yang terluka. Tadi pas aku sampai sini, si Dede lagi pegang pisau, nak. Ya Allah, nak. Yang bikin aku takut, gestur badan si Dede kayak lagi nodong sesuatu dengan pisau itu, nak. Kenapa dia jadi begini ya? Seriusan, A? Astaga, nak. Kamu kenapa jadi begini sih? Kamu gendong sebentar. Aku mau telepon temanku dulu ya, nak. Mas Hanung menuju kamarnya. Dia berniat menelepon temannya yang seorang indigo itu. Assalamualaikum, Kang. Bagaimana kabarnya? Begini, Kang. Saya mau ketemu bisa nggak?
Ada hal penting yang mau saya omongin, Kang. Sayangnya temannya itu sedang berada di luar kota. Jadi Mas Hanung harus menunggunya. Keadaan makin mengkhawatirkan. Makin lama, sosok-sosok yang ada di rumah itu makin berani menampakkan wujudnya. Seakan mereka sudah terbiasa dengan kehadiran keluarga kecil Mas Hanung. Hari ke-220. Ho Jemon. Suara itu kembali terdengar. Kali ini Mas Hanung dan Mbak Yona mendengarnya secara bersamaan. Mbak Yona menatap Mas Hanung. Iya, aku tahu. Biarin aja. Tapi kali ini ada suara lain yang terdengar dari arah kamar mandi itu. Suara tangisan seorang wanita. Perlahan, seakan sedang merintih kesakitan. Ya ampun, Mbak Yona mulai ketakutan. Tangannya memegang lengan Mas Hanung dengan sangat kuat. Biasa begitu nggak, Nak? Enggak, Suara nangisnya baru aku dengar kali ini. Kita berdoa aja ya. Bukan Mas Hanung gak mau ngecek, tapi percuma, karena akan sia-sia. Tak bisa lihat apa-apa. Brak! Suara pintu dibanting. Mas Hanung dan Mbak Yona nengok ke arah suara tersebut. Itu dari pintu kamar mereka dan ternyata si Dede yang membukanya, lalu berlari ke arah gudang, lalu masuk ke dalam. Dek! Mas Hanung dan Mbak Yona mengejarnya. Mereka merasa kok cepat sekali larinya si Dede ini. Mereka berdua masuk ke dalam gudang. Lampunya mati. Merinding menyerang Mbak Yona. Dia berlindung di balik badan Mas Hanung. Kenapa serem ya gudangnya? Mas Hanung menyalakan lampunya. Belum terlihat wujud dari si Dede. Nak, kamu di mana sayang? Dari pertama kali pindah ke rumah ini belum pernah sekalipun Mas Hanung masuk ke gudang. Dek, jangan main di sini. Bahaya. Tak ada jawaban. Suara pun tak ada. Mas Hanung dan Mbak Yona mencari keberadaan si Dede. Tapi hasilnya nihil. Mereka berdua kebingungan. Mereka yakin tadi si Dede lah yang lari ke arah gudang ini. Kemana si Dede ya, Ya ampun. Mbak Yona mulai menangis. Dia takut, panik. Dia nggak mau terjadi apa-apa dengan anaknya. Nak, coba kamu lihat ke kamar ya. Mbak Yona langsung menuju kamarnya, sementara Mas Hanung masih di dalam gudang. Mas Hanung melihat sekitar gudang. Hawa mistis mulai menyelimuti. Satu persatu, Mas Hanung perhatikan barang-barang tersebut. Hampir semuanya ditutupi oleh kain dan plastik. Rasa penasaran menyelimuti Mas Hanung. Ada sebongkah kardus di pojokan menarik perhatiannya. Berdebu dan diikat dengan sebuah tali. Dia ambil kardus tersebut dan membukanya. Ternyata banyak barang yang belum tentu bisa ditemukan di masa kini. Ada sebuah baju yang terlihat masih bagus. Dilihat dari ukurannya kecil dan ini seperti baju perempuan. Mas Hanung menaruh baju itu dan ada sebuah kotak kecil. Seperti mainan yang dapat mengeluarkan suara apabila diputar. Mas Hanung pun mencobanya. Ting, 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 ting. Suaranya creepy. Lumayan buat si Dede nih mainannya, pikir Mas Hanung. Selanjutnya Mas Hanung lihat kembali ke dalam kardus. Ada sebuah foto, hitam putih. Ada seorang lelaki berkumis tebal, seorang wanita yang cantik, dan seorang anak kecil di tengahnya. Apa mungkin ini foto keluarga yang dulu tinggal di sini? Mas Hanung pun penasaran, tapi ya sudahlah. Biarlah itu menjadi masa lalu di rumah ini. Sebuah kardus
tiba-tiba bergeser. Mas Hanung pun kaget. Siapa itu? Tak ada jawaban. Mas Hanung pun langsung merapikan kembali kardusnya dan pergi berjalan keluar gudang. Belum sampai keluar, langkah Mas Hanung terhenti sejenak. Ada sebuah benda yang kembali menarik perhatiannya. Sebuah jam besar. Tentunya ini adalah jam jadul yang apabila jarum menunjukkan pukul 12 malam akan berbunyi. Teng, teng, teng. Tapi Mas Hanung lihat jarumnya berhenti. Dia pun mengambilnya. Banyak debu menutupi kacanya. Lumayan nih, buat pajangan di ruang TV, pikir Mas Hanung. Tiba-tiba, si Dede ternyata tidur di kamar. Aduh, kamu tuh ngagetin aja. Maaf, Lalu terus, tadi siapa dong yang lari ke dalam sini? Mbak Yona dan Mas Hanung pun terdiam. Mereka berdua saling tatap seakan gak percaya apa yang tadi mereka lihat berlari ke dalam gudang ini. Udah, ayo nak, gak usah dipikirin. Mas Hanung langsung mengajak Mbak Yona keluar. Aku mau cerita. Cerita apa, nak? Tentang kejadian aneh di rumah ini, Kejadian setiap kamu gak pulang. Sini, duduk. Setiap nggak pulang, selalu aja ada kejadian aneh di rumah ini. Mulai dari suara ketawa, gelas berbenturan, suara embok-embok, sampai aku pernah nemuin banyak gelas dan botol di atas meja marmer. Serius kamu, nak? Apa aku ada mimik lagi bohong, Mas Hanung diam. Pikirannya seakan buyar. Dia tak tahu harus menjawab apa. Dia percaya, tapi apa yang harus dia lakukan? Kamu nyesel ambil rumah ini? Mbak Yona tidak menjawab. Mbak Yona tertunduk lesu. Dia takut Mas Hanung marah kepadanya. Udah yuk, kita sholat asar dulu. Iya, Mbak Yona bersyukur dia mempunyai suami yang tidak mudah marah. Jam menunjukkan pukul 20. Mas Hanung sedang sibuk menelpon kliennya di teras depan. Sementara Mbak Yona sedang menonton TV berdua dengan si adik. Brak! Mbak Yona kaget. Ada suara seperti pintu dibanting dari arah kamar mandi. Mas Hanung yang di luar pun langsung masuk ke dalam karena ikut mendengar suara itu. Apa itu, nak? Gak tahu, Aku lagi disindir tadi sama si Dede. Dari mana arah suaranya? Dari kamar mandi, Mas Hanung langsung bergegas ke arah kamar mandi. Pintunya tertutup dan anehnya terkunci juga. Kamu ngunci pintunya, nak? Ya enggak lah, Aku kan di ruang TV dari tadi. Mas Hanung mencoba mendobrak pintu itu, tapi sulit sekali. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya terbuka dan berantakan. Shower yang menggantung berada di bawah. Bathtub pun ada bagian yang retak dan lebih anehnya lagi, ada cairan seperti darah di bagian tembok dan ujung bathtub itu. Ya ampun, Kita keluar dulu, nak. Siapin baju kita ya. Mau kemana, Udah, nanti kita ngomong di mobil. Mbak Yona langsung bergegas ke kamarnya, mengajak si Dede. Saat itu Mbak Yona sangat panik. Makin hari keanehannya makin menjadi. Mas Hanung langsung menelpon temannya yang indigo tersebut. Ini sudah keterlaluan menurut Mas Hanung. Tut, tut, tut. Tidak diangkat teleponnya. Mas Hanung langsung mengarah ke kamar. Udah, nak. Bentar, lagi dipilihin dulu. Udah,
Seadanya aja, Nak. Iya, A. Selagi Mbak Yona menyiapkan baju, Mas Hanung kembali ke arah kamar mandi itu. Darah yang berada di tembok makin banyak, seakan menetes hingga ke lantai. Ya ampun, apa ini? Batin Mas Hanung. Udah, ayo. Mas Hanung langsung mengambil kunci mobil dan berjalan ke halaman bersama Mbak Yona dan si Dedek. Saat di dalam mobil, si Dedek bertingkah sangat aneh. Si Dedek berdiri di antara bangku penumpang dan supir. Tangannya mengarah ke depan, seakan ingin menunjukkan sesuatu. Kenapa, Nak? Kamu nunjuk apa? Mbak Yona bingung. Mas Hanung pun ikut penasaran. Ternyata si Dedek menunjuk ke arah kaca depan rumahnya. Mbak Yona dan Mas Hanung melihat ke arah sana dan ternyata benar saja. Ada sebuah sosok yang berdiri di balik kaca rumahnya. Ini pertama kalinya Mas Hanung dan Mbak Yona melihat secara jelas sesosok anak kecil sedang berdiri menatap mereka. Samar-samar terlihat dari balik kaca. Matanya yang merah seakan menembus kaca itu. Ya ampun, itu apa, A? Mas Hanung langsung menjalankan mobilnya meninggalkan rumah tersebut. Mas Hanung masih diam. Tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Perlahan air mata Mbak Yona menetes. Dia merasa bersalah karena telah memaksakan kemauannya untuk pindah ke rumah itu. Udah sayang, kamu jangan nangis ya. Malam ini kita tidur di hotel dulu. Mbak Yona sedikit tersenyum karena lega. Sang suami ternyata tidak marah kepadanya. Mbak Yona melihat ke belakang. Si Dedek sudah mulai tertidur pulas. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojoweti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.